Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah kita kemarin merayakan Idul Adha dengan sholat di masjid masing-masing. Orang-orang Jarot, Budi Jarot ya, CS hanya gertakan-gertakan saja. Dan alhamdulillah tidak bisa membakar foto Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah mereka hanya bisa menggertak sambal ya, hanya bisa gertakan sambal. Setelah kejadian gambar atau foto Habib Rizik mau dibakar oleh gerombolan ya Budi Jarot ya dan teman-temannya CS, dan tidak mempan itu, menurut saya ya memang itu karomahnya Habib Rizik ya, karomahnya Habib Rizik, bukan rekayasa dari tukang cetak biar anti gas atau apa. Memang karomahnya. Kita orang ahli sunnah jamaah, orang pesantren mengaku itu karomah. Dan ada lagi penyesatan sejarah yang dilakukan oleh Said Akil Siraj yang mengatakan bahwa Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu dawuh bahwa negara Indonesia ini tetap Pancasila, nggak boleh diganti dengan negara Islam. Ini menurut saya pembohongan terbesar, karena yang saya catat Mbah Hasyim Asy'ari itu partainya Masyumi, Masyumi. Ideologinya tetap pengen ideologi Islam, paham? Itu. Jadi sangat benar dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, urusan tahlilan, urusan ajaran kuno, tahlil dan seterusnya kita ikut NU atau ulama. Tapi urusan perpolitikan itu harus pakai Masyumi. Karena Masyumi yang semangat untuk berideologi Islam dalam bernegara, etika Islam. Jadi waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup, itu NU partainya Masyumi. Kemudian setelah meninggal, kemudian barulah NU akan pemilu ya 55, barulah NU keluar dari Masyumi. Padahal NU itu mayoritas, orangnya paling banyak. Tapi kenapa dalam pemilu 55 waktu itu NU masih berpartai, kenapa kalah dengan Masyumi? Ini menurut saya kualat dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu partainya Masyumi. Sudah tahu karakternya, bangsa ini sudah paham sekali. Yang getol untuk syariat Islam, untuk bernegara itu adalah Masyumi. Jadi nggak mungkin Mbah Hasyim Asy'ari sampai berkata siapa ingin mengganti Islam maka itu bukan atau dilarang, itu nggak mungkin. Ini dalam masalah Pancasila saya ikut Habib Rizik, dia memperjuangkan Pancasila tetap untuk menghadapi komunis. Beliau telah mengomando kita untuk mengamankan NKRI dan Undang-Undang 45 dan Muqaddimah Undang-Undang 45 khususnya, dan Pancasila itu sendiri, untuk jangan sampai dirubah menjadi
apa Trisila, apalagi Eka Sila. Itu jelas buatan PKI Perjuangan ya. Buatan PKI Perjuangan. Itulah kemarin tahun 3 tahun yang kemarin Said Akil mengatakan sing yang pengen ganti Pancasila dengan Islam silahkan keluar dari NU. NU tidak butuh. Itu musuh NU. Kasarannya begitu. Kenapa PDI atau BPIP atau TPDI kerjasama dengan BPIP dan dengan MPR dan DPR ingin mengganti Pancasila dengan Trisila? Kenapa NU diam? Hanya mengusulkan agar RUU HIP ditunda ya. Hanya mengatakan ditunda, bukan dibatalkan. NU tidak mengatakan dibatalkan, hanya mengatakan lebih baik ditunda. Na'udzubillah min. Nah, kenapa begitu? Ini permainan jelas. Karena Said Akil juga termasuk anggota pengarah di BPIP. Sekarang RUU HIP diganti dengan RUU BPIP lainnya. Na'udzubillah min. Sebanyak kezaliman dilakukan oleh rezim ini. Jadi marilah kita tawakal Allah, marilah kita tetap waspada, tetap baca-baca Ratib Haddad, Ratib Atos di musala-musala masing-masing, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allahu kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafi'an kafi, wa ni'mal kafi, walhamdulillah, dan lain-lainnya. Ajaran-ajaran para kiai, amalan-amalan para kiai diteruskan. Kita nggak usah memandang NU sudah ikut jaringan rezim ini ya, sudah ikut jaringan New PKI ini. Yang penting amalannya kiai dengan NU lebih dulu mana? NU dengan pesantren lebih dulu mana? Lebih dulu pesantren, lebih dulu kiai ya. Kita diaku orang NU terserah, nggak diaku terserah, yang penting kita ahli sunnah wal jamaah, derek kiai yang konsis, yang berbeda jauh dengan PKI, bahkan mau dibunuh sama PKI, tapi alhamdulillah selamat. Mereka mengalihkan isu dipermalukannya negeri ini oleh Joko Chandra ya. Mereka bikin dagelan menangkap Joko Chandra sudah di Malaysia, padahal waktu di pengadilan negeri nggak ditangkap dan lain-lainnya, di jenderal-jenderal nggak ditangkap. Ini permainan yang bikin tambah malu mereka, kalau punya malu. Sayang mereka sudah hidup mati dengan uang iming-imingan dari Taipan ya. Padahal itu uang negeri, uang negara, uang rakyat. Walhasil saya tidak memaksa untuk persis khilafah zaman dahulu, kaya-kaya nggak mungkin ya. Nah, tapi yang jelas jangan sampai berani dengan Islam. Kita sudah banyak tidak melakukan syariat Islam, jangan jelek-jelekin syariat Islam. Itu perilakunya Yahudi atau PKI. Itu kalau saya, jangan mencaci maki Islam, jangan mencaci Nabi Muhammad SAW, jangan mencaci maki azan, jangan mencaci maki hukum-hukuman Islam, hukuman-hukuman Islam, syariat Islam. Jangan memanfaatkan syariat Islam belaka untuk bisnis, dana haji untuk infrastruktur ya, atau membayar utang yang ujung-ujungnya kepada Cina, BUMN. Nanti untuk kepentingan apa, Taipan atau Naga 9. Jadi rakyat hanya
dibuat main-main, diinjak-injak saja. Benar yang disampaikan Bushra Muqaddas, tapi kami ingin jangan sampai berani dengan syariat Islam. Kita sudah banyak dosanya, banyak sudah banyak pelanggaran-pelanggaran kita kepada syariat Islam. Ini jangan sampai syariat ini dilecehkan, dicaci maki, pendidikan agama dicaci maki, dan memperaikan pendidikan ini ngeri sekali dunia sekarang ini. Pendidikan khususnya, udah kita yang paling ngeri itu pendidikan. Hukum sudah jelas seperti tadi, ekonomi sudah jelas, dibobrokkan negara ini dengan hutang. Yang paling ngeri lagi itu adalah pendidikan dikorbankan. Anak-anak terlantar sampai sekarang, nggak masuk sekolah, suruh belajar dari jauh ya, dari online. Ini jelas nggak ada kontak batin, tidak ada kontak batin. Kita ada live ini nggak lepas dari anak-anak santri, lingkungan santri, khususnya malam Selasa atau hari Ahad, nggak lepas dari pendidikan yang bermuajahah, talaqi. Ini mau dihilangkan talaqi ini. Akhirnya umat putus mata rantai dengan para ulama, dan akhirnya nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Sanad dihilangi. Kesimpulan dari yang saya sampaikan hari ini adalah mari kita umat Islam bersama-sama, bareng-bareng, yaitu menjaga para ulama, para kiai, para habaib, menjaga pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah. Karena kita tahu watak PKI itu tetap pengen membunuh ulama. Itu di mana-mana begitu. Setiap PKI begitu. Setiap komunis mesti begitu. Dan sekarang ada berita di Amerika, gereja-gereja dibakar. Itu ulahnya komunis atau Yahudi lah, minimal Yahudi. Ya, komunis itu buatan Yahudi. Jadi ini sudah jelas itu. Mari kita iktibar dengan apa yang terjadi di Amerika. Kenapa gereja-gereja, bahkan patung Santa Maria atau patung Yesus Kristus dibakar di sana. Ini mereka dengan gampang sekali, kalau umat Islam lengah, membakar pesantren. Kelelepno pondok itu ya maksudnya membakar pondok. Sak kiai ini, sak santri ini. Santri mati itu slogan PKI. Maksudnya santri mati itu ya kiai. Nah, di samping kita juga harus menjaga agar RUU BPIP dan RUU Omnibus Law ini tidak masuk menjadi UU, karena ini kita sudah lengah, sudah kecolongan dengan UU COVID itu, paham? Kecolongan yang luar biasa. Dengan UU COVID, KPU nggak bisa kerja, KPK nggak bisa kerja, ya. DPR nggak bisa mengawasi, dan semua. Jadi kita ini semuanya berat, tambah hari tambah berat. Mari kita tawakal Allah. Innallah yuhibbul mutawakkilin, innallah yansurul mu'minin. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga ada gunanya. Wallahu yahdina wa iyyakum ajma'in wa yansuruna wal islam wal muslimin al kafirin munafiqin wasyuyu'in wasalibin al haqidin ala dini aklinatin salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin nasta'in was-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.